Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Setiap hari kami mau belajar terima Tuhan. Sadar bahwa semuanya sudah disediakan buat kami. Kasih karunia-Mu cukup. Hal besar terjadi, Tuhan kami ajaib. Kami mengucap syukur buat kesempatan seperti Maria. Kami bisa duduk di kaki Tuhan kembali mendengarkan isi hati-Mu. Curhatkan Tuhan semua isi hati-Mu, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang menjelaskan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom Bapak Ibu. Ada sebuah pengertian yang kita mau belajar, ini sambungan dari yang lalu. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, esensi daripada kekristenan ini sangat dalam. Nanti di bulan-bulan yang akan datang saya akan terusin dengan pengertian lebih dalam lagi. Ada perbedaan yang sangat-sangat besar sebenarnya, dan itu bisa menentukan sikap hati kita, menentukan akhirnya hati kita itu bisa merdeka, bebas dari stres, depresi dan lain sebagainya. Ketika kita mulai belajar menerima sebuah hal yang sangat sederhana, dan seringkali kita dibutakan sama iblis. Saya cuma mau ingetin aja, kekristenan itu dimulai dari menerima. Vertikal hubungan dengan Tuhan itu dimulai dari sikap menerima dari Dia. Menerima, hidupnya berkelimpahan di dalam sini, akhirnya itu meluap-luap keluar. Ketika itu meluap keluar, hubungan horizontal, kita akan bisa mendahului orang lain untuk memberikan kasih. Makanya Alkitab dengan jelas selalu memberitahu bahwa seperti Maria duduk di kakiku, terima dari aku. Makanya dia kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, dia ngomong sama Marta, Yesus bilang, jangan mulai pelayanan dulu, jangan mencoba untuk melayani saya sebelum kamu duduk dan menerima yang terbaik dari saya. Jadi posisi, postur hati ketika ada bersama dengan Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, setiap hari belajar terima. Itu format ketaatan yang gak pernah dibahas, yang saya katakan berkali-kali. Karena di dalam ranah agama kita diharuskan melakukan segala sesuatunya, burn out akhirnya. Belajar terima, berkelimpahan akhirnya bisa mengalir seperti sungai yang mengalir. Ketika vertikalnya seperti itu, horizontalnya beres. Kita akan mengambil keputusan di dalam hubungan horizontal untuk menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Karena berkelimpahan di dalam sini. Makanya Yohanes 13 bilang apa? Saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi hidupmu. Sama seperti kasih Tuhan yang sudah harusnya kamu terima. Dengan itu baru kamu bisa mengasihi. Kalau kamu mengasihi dengan kekuatan sendiri gak akan pernah bisa. Makanya orang akhirnya kepahitan. Nah orang seperti itu ketika disakiti hatinya, dia tidak akan simpan kepahitan. Dia menjadi orang yang merdeka karena terus menerima dari Tuhan. Belajar terima setiap hari. Bangun pagi tuh postur hati kita tuh selalu katakan makasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Walaupun hariku gak enak, walaupun aku lagi ngelewati badai, kebaikan Tuhan gak pernah ada habisnya dalam hidupku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Nah orang seperti itu akhirnya juga akan mengerti sebagai orang Kristen, saya tidak akan mengejar jawaban doa, saya akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda akhirnya, kita menjadi orang yang akhirnya menjadi dewasa, orang yang agamawi akan kejar jawaban doa. Karena dia selalu merasa bahwa apapun yang saya lakukan, saya harus dapat jawaban doa daripada Tuhan yang saya sembah, semua agama begitu. Akhirnya dikejar jawaban doa, terjadilah kekecewaan di dalam situ. Tetapi orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, oh beda. Jadi prinsipnya gini, Tuhan itu sudah menyiapkan jawaban, ada 4 sebenarnya jawabannya. Tidak, iya, tunggu, atau dikasih yang lain. A, minta A dikasih B. Nah itu semuanya jawaban doa itu sudah disiapkan sama Tuhan. Kapan dia mau kasih, terserah dia. Itu kedaulatan dia. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih detail soal itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Oke? Nah, prinsip ini ketika kita mengerti, kita akan mengerti bahwa ketika saya ada di dalam sebuah badai kehidupan, saya akan paham apa yang saya harus lakukan di dalam situ. Dan Alkitab sudah memberitahu itu dengan sangat detail sebenarnya. Ya. Nah, untuk sebagai dasar
daripada komitmen kita kepada Tuhan lah dan lain sebagainya. Kalau kita bicara soal komitmen bahwa Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saya tanpa kondisi, komitmen saya juga kepada Tuhan, saya gak mau bersyarat dan lain sebagainya. Saya gak mau nuntut Tuhan. Kita harus pertama adalah jaga di segala dasar adalah jaga komitmen dasar kita sama Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai hilang yang namanya kasih mula-mula. Itu dasarnya dulu deh. Karena kasih mula-mula ada kuasa di balik kasih mula-mula sebenarnya. Jadi jangan sampai hilang semangatnya gitu. Nah, Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5 mengatakan begini. Ini adalah teguran kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan katakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Engkau telah jatuh. Jatuh itu bisa macam-macam, bisa deviasi, terdistorsi, pikirannya udah gampang dibohongi sama iblis gitu ya. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, artinya kemuliaan Tuhan itu bisa hilang. Terang Tuhan yang kita pernah bahas, yang sudah diberikan di dalam sini, kita tutup akibat ulah kita sendiri gitu loh. Sekali lagi, terang Tuhan gak bisa dipudarkan. Terang Tuhan adalah terang Tuhan. Tetapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Kita udah pernah bahas di waktu yang lalu. Ketika kita gak jaga mata, ketika kita gak jaga telinga. Kenapa mata dan telinga? Karena mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Ketika itu gak dijaga, terang Tuhan yang ada di dalam sini ditutup. Makanya Alkitab mengatakan apa? Ketika engkau tidak jaga mata atau penglihatanmu, betapa gelap hidupmu. Karena dunia sudah gelap. Akhirnya jadi gelap, hatinya jadi gak ngerti arahnya harus kemana gitu loh. Nah itu sebabnya ada hal besar sekali di dalam kasih mula-mula. Nah di dalam kasih mula-mula ada 3 unsur yang biasanya kita lakukan tanpa kita sadari. Biasanya orang yang baru jatuh cinta ya, biasanya memiliki yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas. Tinggi. Prioritasnya tinggi, intensitas tinggi, kualitas tinggi. Contoh misalnya seorang yang baru jatuh cinta. Saya waktu dulu nyamperin, sekarang jadi istri saya, masih pacaran. Dia pernah bilang ini, kamu kan sibuk, kok bisa sih buatin waktu buat aku? Iyalah, prioritas soalnya, kan kasih mula-mula. Terus bukan cuma sekali-sekali ketemunya, intensitasnya tinggi. Makanya yang masih jomblo, kalau WhatsAppin orang yang kamu suka, dan gak dibalas-balas, berarti dia gak minat, move on. Move on. Orang yang suka sama kita jadi prioritas kok. Prioritas. Hidupnya dia bagi saya prioritas. Ketemu sama dia intensitas. Dan ketika ketemu kualitas terjaga. HP ditaruh. Ya zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada lah zaman itu waktu saya masih pacaran. Masih teleponnya masih telepon biasa, cuman SMS tok. Masih zamannya pager zaman itu. Makanya orang yang kita ketemui atau kita lihat ada di sebuah restoran yang dua-duanya HP-nya ditaruh ngomongnya begini, itu kasih mula-mula, lagi pacaran. Tapi dua-duanya ketika kita lihat lagi makan, dua-duanya pegang HP, udah 15 tahun kawin itu. Karena kasih mula-mulanya udah hilang, kualitasnya gak ada. Prioritas, intensitas, kualitas. Itu unsur di dalam kasih mula-mula. Makanya orang yang baru jatuh cinta sama Tuhan, wah apapun terjadi dia akan bilang Tuhan baik. Gitu loh. Karena kasih mula-mula. Hari Senin ngopi-ngopi bisa? Gak bisa lah, ada FA. Oh, Selasa gak bisa, FA kedua. Banyak banget FA-nya, iya. Rabu-Rabu gak bisa, FA ketiga. Banyak banget sih FA-nya, iya semua FA aku datengin karena makan gratis. Kurang ajar kamu. Kamis gak bisa ibadah doa malam, Betani. Jumat gak bisa, aku ikutan anak-anak PW. Emang kamu main musik? Ya enggak, aku nongkrongnya di situ suka. Sabtu gak bisa, youth, dewasa muda. Lah kamu kan udah tua. Semua ibadah aku datengin, jangan salah. Sampai sekolah minggu kadang aku datengin, semua layer aku datengin. Aku haus sama firman Tuhan. Minggu, Betani nginden 3 kali ibadah. Dari pagi sampai malam aku di situ. Aku lagi minta kuncinya Betani ingin kalau perlu aku tinggal dalam situ malahan. Cinta Tuhan udah jangan ngajak ngopi-ngopi deh. Itu minuman duniawi. Aku minumnya perjamuan.
Itu orang-orang kayak gitu tungguin aja 6 bulan lagi, tanyain, bisa kopi nggak? Oh ya bisa lah. Udah nggak, katanya sering ke gereja tiap hari, udahlah cukup sekali-sekali aja. Makanya orang yang kasih mula-mula itu kuasanya besar, makanya ditegor, kembalilah kepada kasih mula-mula, karena ada unsur yang hebat di dalam situ. Orang yang punya kasih mula-mula, nggak akan kasih kondisi sama yang dia kasihi. Apapun terjadi dia akan berikan hidupnya. Makanya terjadi perbedaan antara orang yang melayani Tuhan, belum tentu orang itu menyembah Tuhan. Saya pelayanan di sini. Saya bisa ngomong aja di sini. Apa firman yang saya belajar saya ngomong aja di sini. Bapak Ibu nggak bisa validasi saya berdiri atas mimbar. Harus tanya orang di rumah. Billy Lantang kalau di rumah, kalau di dalam tekanan dia ngapain? Apakah seperti yang di khotbahin nggak? Yang bisa validasi itu orang di rumah, orang yang terdekat dengan saya. Istri saya, anak-anak saya, mbak yang udah kerja di saya sama saya 25 tahun, satunya kerja 25 tahun sama saya. Dalam kondisi-kondisi tertekan dia seperti apa sih di rumah? Itu orang-orang yang lihat saya sehari-hari. Jadi gak bisa validasi cuman di mimbar, hari Minggu gak bisa. Orang yang melayani belum tentu dia menyembah. Menyembah itu adalah memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan dari dasar hatinya. Orang bisa melayani Tuhan dengan talentanya, bisa. Khotbah, main musik, greeter. Cuman modal senyum bisa jadi greeter, bisa jadi usher, segala macam bisa melayani Tuhan kok. Tapi belum tentu hatinya menyembah Tuhan. Nah, orang yang menyembah Tuhan hidupnya, udah pasti dia melayani Tuhan. Karena dari hidupnya, keluarlah air kehidupan. Dimanapun dia berada, orang diberkati sama keberadaannya dia. Itu. Nah, itu didapati di dalam kasih mula-mula. Ada unsur yang hebat di dalam kasih mula-mula. Makanya, ketika prioritas, intensitas, dan kualitas digabung dan dijaga, itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten jarang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain karena konsisten. Orang yang konsisten dipercaya sama orang lain karena konsisten. Orang yang konsisten akhirnya apa? Diberikan kepercayaan sama orang lain karena konsisten. Orang-orang yang terdekat sama saya udah tahu ketika dalam sesuatu hal, saya ini pasti konsistennya di situ, konsistennya di sini. Itu sebabnya saya bilang sama istri saya, apapun yang sebelum kita nikah, apapun yang kita lakukan selagi pacaran, yuk kita jaga. Sekarang anak-anak udah besar-besar, apapun yang kita lakukan dulu waktu masih kita lakukan. Saya kalau keluar kota kayak begini, saya nggak telepon dia. Karena pengen dengar suaranya aja sampai udah kehabisan bahan pembicaraan. Kemarin malam saya telepon dia dari kamar hotel. Sayang, kamu lagi ngapain? Kan tadi kamu udah telepon dan nanya. Jawabannya sama lah. Terus kita diem-dieman. Karena semua udah kita ngomongin. Ya udah dulu ya. Udah. Yang penting dengar suaranya. Karena saya nyari pasti dan kita jaga. Masih pegangin tangannya. Kalau lagi jalan sama dia, masih lah. Saya bilang gini, yuk kita jaga kasih mula-mula, prioritas, intensitas, dan kualitas. Supaya kita didapati konsisten. Paling tidak kita jadi berkat buat anak-anak kita. Paling tidak mereka belajar sesuatu yang mereka bisa bawa nanti ke keluarga mereka. Paling tidak itu pelayanan kita nomor 1, keluarga kita. Itu sebabnya ketika kita ngerti itu dengan benar, ketika masuk ke dalam sebuah masalah, kita akan belajar sesuatu hal yang juga berbeda. Ya, contohnya gini, ini paradigma yang harus kita mengerti. Ketika berhadapan sama masalah, kita punya 2 pilihan. Kita bisa lihat masalah ini adalah ujian, kita bisa lihat masalah ini dari sisi cobaan. Nah, sering kali kita nggak paham karena kita dibohongi iblis. Dua-duanya ujian dan cobaan akan mengeluarkan kelemahan kita. Tetapi ujungnya berbeda. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika kita melihat sebuah masalah dari sisi cobaan, dan ini kita dibohongin iblis berarti ya, semua masalah akan mengeluarkan kelemahan kita. Tetapi bedanya cobaan adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, kita lihat dari sisi cobaan, mengeluarkan kelemahan kita, dan iblis akan pakai dan kita biarkan iblis memakai kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Jadi
Kita ini semuanya kan punya sampah dalam hidup, semua kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang gelap. Ada masa lalu, ada hal-hal yang belum beres, kita gak akan pernah bisa sempurna. Gak akan, sampai Yesus datang nanti. Itu sebabnya setiap hari kita dikuduskan, kita disempurnakan sama dia. Dia lihat kita di depan matanya dia sempurna, sebagai posisi kita, secara posisi kita sempurna di depan dia. Tetapi tabiat kita itu sekolah kehidupan, makanya namanya sanctification, dikuduskan, proses dikuduskan setiap hari itu. Setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat. Pembaharuan budi, terjadinya sampai kapan Pak? Terus sampai Yesus datang. Sekolah kehidupan, akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kadang-kadang kepleset lagi, lebih baik lagi. Gitu terus. Nah, ketika itu terjadi, ketika kita menghadapi masalah yang kita dikeluarkan nih kelemahan kita, yang iblis akan gunakan adalah dia akan gunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Beda dengan kalau kita lihat dari sisi ujian. Kalau ujian sama-sama mengeluarkan kelemahan kita, tetapi kita memakai kelemahan itu, kita yang ambil keputusan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu ujian. Makanya orang yang membiarkan hidupnya atau kelemahannya dia terus menguasai dia, rugi sendiri. Karena dia gak pernah mau berubah. Contoh, beberapa tahun lalu ada 2 orang rebut-rebutan masuk pintu tol di daerah Jakarta. Sama-sama gak suka, merasa kehormatannya terusik, dua-duanya keluar dari mobil, berkelahi, satunya mati, dipukul mati. Salah mukul mungkin, jatuh, gegar otak, meninggal orangnya. Jadi gini, orang itu mau dihormati, tetapi menggunakan caranya sendiri. Akhirnya seperti itu, Alkitab sudah kasih tahu kok. Alkitab bilang apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Gak bisa dia akhirnya. Jadi itu kan kejadian seperti begitu bukan karena tiba-tiba terjadi, bukan. Berarti apa? Kelemahannya dia gak pernah diperbaiki. Berarti ini orang gampang marah, gampang tersulut emosinya. Tinggal tunggu waktu aja terjadi sesuatu yang fatal akhirnya. Kayak gitu. Nah, makanya hadapi masalah dari sisi ini ujian. Kelemahan saya akan saya lihat. Di situ saya akan pakai kelemahan itu membuat saya lebih baik. Nah, itu yang terjadi, makanya namanya ujian matematika. Kita dapat hasilnya toh. Kita lihat nomor 2, nomor 4 salah misalnya. Oh iya ya, aku gak belajar ya. Oh iya ya, aku gak ngerti nih formulanya. Kita belajar lagi kan. Terus ada remedial, ada ujian ulang atau ujian lagi berikutnya. Kita bisa lakukannya dengan baik. Karena kita memperbaiki kelemahan kita. Makanya lihatnya dari sisi ujian. Supaya kita naik level. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok akan ada cobaan matematika. Dan di ujung tahun ini terjadi cobaan nasional, bukan ujian nasional. Karena di dalam setiap ujian biasanya ada kesempatan berikutnya. Nah, ketika kita ngerti ini dengan benar, kita akan mulai mengerti nih prinsip penyertaan Tuhan lama-lama. Kita mulai menghargai penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Dengan modal apa? Aku jaga kasih mula-mula, aku harus paham penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Bahkan penyertaan Tuhan lebih daripada jawaban doanya. Jawaban doa, sekali lagi Tuhan sudah siapkan. Kapan Tuhan kasihnya, terserah Tuhan. Tuhan yang tahu waktunya. Selagi menunggu jawaban doa, terjadi keintiman di situ. Terjadi pertumbuhan rohani di situ. Terjadi perubahan karakter di situ. Terjadi karakter yang jadi tahan uji, terjadinya di situ. Banyak orang kehilangan momen ini karena ngejar-ngejar jawaban doa. Yang terjadi adalah di momen itu dia kecewa sama Tuhan. Kecewa. Dia gak menikmati itu penyertaan Tuhan akhirnya. Nah, yang terjadi adalah kita gak ngerti bahwa di dalam momen-momen itu Tuhan mau kita dibuat makin mengenal Dia dengan benar. Makanya kalau misalnya Tuhan berdiri di sini, Dia bilang begini sama kita, ayo Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu pergi ke Singapura misalnya ya. Saya kasih 2 skenario. Tuhan sih gak mungkin bilang 2 skenario. Dia cuma ada 1 skenario. Ini misalnya saya yang ngomong lah. Saya kasih 2 skenario lah. Kita naik pesawat dari Surabaya Singapura 2 jam nyampe. Atau jalan kaki sama saya sampai Singapura 1 bulan. Pilih yang mana? Gak mungkin mau jalan kaki. Pak, yang bener aja Pak, masa jalan kaki Pak? Udah ada pesawat udah 2 jam juga nyampe.
Kalau saya pergi ke Singapura dari Surabaya, terus ketemu sama seorang teman yang saya baru kenalan misalnya, bepergian bareng. Di dalam 2 jam itu mungkin kami akan tukar-tukar nomor telepon, tukar-tukar informasi. Terbatas toh waktunya, kepotong sama tidur, kepotong sama makan mungkin. Sampai di Singapura, tukar-tukar nomor telepon, goodbye, karena dia harus pergi kemana, saya harus pergi kemana, selesai. Setelah itu hubungan saya sama dia hanya kenalan. Saya kenal sama dia, pernah traveling bareng. Tapi beda ketika saya jalan sama orang itu, jalan kaki ke Singapura. Lewat Pantura, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jakarta, Selat Sunda, Lampung, jalan kaki terus, Pekanbaru, nyebrangin pulau-pulau Batam baru sampai Singapura naik ferry. Ya nggak tahu geografi, bingung masih. Emang lewat situ Pak ya? Ya kira-kira lah. Masa ke Singapura lewat Papua kan enggak, lewat situ lah. Lewat darat tuh, jalan kaki coba. Sebulan baru nyampe. Dengan orang yang sama. Di hari pertama kan kenalan dulu, sama seperti tadi di pesawat. Kenalan dulu namanya siapa. Di hari kedua 24 jam sama-sama dia. Enggak mungkin kenalan lagi. Di hari esok, siapa mas namanya kemarin aku lupa Ini maaf karena botak jadi menguap semua memorinya. Enggak, hari kedua udah enggak ngomongin kenalan-kenalan lagi, udah ngomong hal yang lebih dalam pastinya. Kita ngelewati perjalanan sama-sama loh. Udah mulai tiba-tiba curhat tentang masa lalu. Tiba-tiba curhat tentang pergumulan hari ini. Tiba-tiba curhat tentang harapan masa depan. Dan tiba-tiba kita ngelewatin hujan sama-sama. Ngelewatin panas sama-sama. Ngelewatin Indomie tinggal satu makan bareng sama-sama. Ngelewatin suka duka bareng-bareng sama-sama. 1 bulan. Di ujung daripada perjalanan itu, saya akan bilang apa? Bapak Ibu, pribadi ini yang jalan sama saya adalah sahabat baru saya. Karena saya makin kenal dengan dia. Sama juga dengan Tuhan. Dia gak mungkin ajak kita cepat-cepat. Dan bahkan dia biarkan badai itu ada. Supaya kita bisa mengatakan, aku kenal Tuhan aku dengan lebih baik lagi. Dengan lebih benar lagi. Ada contohnya? Oh jelas. Yuk kita lihat contohnya. Coba buka sama-sama saya. Markus pasal yang ke-4. Ayatnya yang ke-35. Coba lihat. Ini saya akan kasih lihat sama Bapak Ibu ya. Alkitab mencatat ini dengan sangat detail. Ada 2 badai. 2 badai yang dihadapi sama murid-muridnya. Dan lihat apa yang terjadi dalam kedua peristiwa ini. Yang pertama, angin ribut diredakan judulnya ya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang keluar dari mulutnya Yesus adalah marilah kita bertolak ke seberang. Artinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena yang mengeluarkan kalimat itu adalah Yesus. Kalau saya yang mengeluarkan kalimat itu, saya gak bisa kasih jaminan. Tapi kalau Yesus yang mengeluarkan kalimat itu, berarti mereka akan sampai ke seberang dengan selamat. Yuk mari kita bertolak ke seberang. Semua yang dia akan lakukan terjadi pastinya. Karena dia punya kuasa. Pertanyaan saya. Apakah Yesus tahu akan ada badai? Jelas. Apakah Yesus tahu dia akan tidur di buritan di kapal itu? Karena dia letih. Oh jelas. Makanya dia memproteksi perjalanan mereka dengan kalimat, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Apalagi kalau kita paham bahwa Yesus ada di perahu kehidupan saya. Enggak mungkin saya celaka. Itu loh. Mereka meninggalkan orang banyak. Lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah di titik ini harusnya jangan dibangunin Bapak Ibu. Tapi mereka gak mau, mereka mau keluar dari proses, mereka mau keluar dari badai. Mereka minta sama Tuhan, berhentikan badainya Tuhan, berhentikan proses saya, atau saya mau keluar dari badainya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti banyak orang Kristen yang di dalam masalah akan teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, engkau gak peduli, Tuhan, engkau jahat, Tuhan, engkau gak peduli sama saya, kecewa sama Tuhan. Yesus bangun, dia menghardik angin itu,
Dengan kemurahannya dia ikuti apa yang murid-muridnya mau lakukan. Dia menghardik angin itu, dia katakan apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, atas permintaan murid-muridnya. Mereka minta badainya di stop. Kalau Yesus setuju dengan apa yang mereka request, dengan mereka minta, ayat berikut ini akan berbunyi seperti begini pastinya. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 40, coba lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, dia katakan begini, makasih ya udah bangunin saya, hampir aja kita mati bareng. Dia ngomong gitu? Enggak. Karena dia gak setuju sama mereka sebenarnya. Dia katakan begini, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat kedua ini benar-benar nampar banget, kenapa kamu tidak percaya? Kan saya udah bicara di awal, bahwa kita mau bertolak ke seberang, ada saya lagi di dalam perahu. Kenapa kamu gak percaya? Ketika badai di stop, perhatikan prinsip ini, ketika badainya diberhentikan, ketika kita gak mau terusin badainya, gak membiarkan Tuhan menyertai kita sampai selesai. Yang terjadi adalah, di ayat yang ke-41, udah mereka tadinya takut, mereka menjadi sangat takut, makin takut berarti. Dan yang terjadi adalah mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka gak kenal siapa dia. Dengan kata lain, udahlah gak usah jalan 1 bulan, naik pesawat aja cepet-cepet. Gak kenal akhirnya. Udahlah gak usah lama-lama, udah selesain aja di sini. Gak kenal akhirnya dan makin takut. Kenapa? Karena kelasnya belum selesai. Karena kelasnya belum selesai, akhirnya apa? Seolah-olah sepertinya kita masuk ke dalam kelas, kita lagi diajarin sesuatu, kelasnya belum selesai, kita kabur. Gak ngerti apa-apa akhirnya. Ini yang terjadi. Pelajarannya belum selesai, udah kabur. Nanti ketika ada sekolah kehidupan yang berikutnya, makin takut, makin gak kenal Tuhan. Karena apa? Badainya di stop. Komplain aja terus sama Tuhan. Perhatikan peristiwa yang lain. Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Kita udah sering ya baca tentang peristiwa ini, Yesus berjalan di atas air. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Peristiwa yang sama terjadi. Dua-duanya lewatin badai. Perhatikan apa yang terjadi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sama-sama diperintahkan ke seberang. Firman-Nya menyertai mereka. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Firman-Nya udah menyertai mereka, disuruh ke seberang kok. Sama seperti yang tadi. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, kalau kita pelajari bahasa asli dan kronologisnya, ya, kalau kita eksposisi tentang ayat ini, itu kira-kira dari awal badai sampai Yesus datang itu sekitar 6 jam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tengah-tengah badai ya. Dia lagi kasih pelajaran tiba-tiba sama mereka. Saya berkuasa atas badaimu. Bahkan saya berjalan di atas gelombang. Saya berjalan di atas ombak yang begitu dahsyat. Yang terjadi berikutnya sangat manusiawi. Dikatakan begini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Manusiawi, normal. Terjadilah sebuah pelajaran di tengah-tengah badai. Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini jangan takut. Dikasih tahu jangan takutnya di tengah-tengah badai, pelajaran. Terjadi sekolah kehidupan di dalam badai. Badainya berlangsung terus. Tiba-tiba Petrus bilang begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu
berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di tengah-tengah badai, mujizat terjadi. Walaupun cuma sebentar jalan di atas air, tapi mujizat terjadi. Terjadi udah. Petrus berjalan loh di atas air. Pelajaran berikutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, berarti badainya memang masih ada. Takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Pelajaran berikutnya, jangan lepaskan fokusmu dari Tuhan. Engkau lihat badai, engkau makin takut. Diajarin lagi berikutnya. Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pelajaran pertama, jangan takut. Pelajaran berikutnya, jangan menjadi bimbang. Pelajaran tuh, ini selama ada badai. Bahkan selama ada badai, mujizat terjadi. Petrus berjalan di atas air. Kemudian dikatakan begini, ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu. Dan di sini terjadi apa? Angin pun redalah. Kalau saya bisa tambahkan, reda karena Yesus yang meredakan, bukan atas permintaan murid-muridnya. Mereka biarkan badainya sampai selesai, seturut dengan kedaulatan Tuhan. Perhatikan ayat 33 apa yang terjadi. Berbeda dengan yang tadi. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang yang membiarkan kehidupannya diproses sampai selesai adalah orang yang membiarkan sekolah kehidupan, kelasnya selesai. Orang seperti begitu akhirnya mendapatkan pengertian, pewahyuan, dan pemahaman bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidupnya. Dan dia makin mengenal Tuhan sedalam itu. Daripada orang yang memberhentikan badainya, keluar dari proses. Makanya yang tadi mereka menjadi sangat takut, mereka gak kenal siapa Yesus, yang di sini beda. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu, kalau lagi di dalam badai, biarkan badainya selesai seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di dalam penyertaan Tuhan, tidak mungkin dia biarkan kita celaka. Dia ada di dalam perahu kehidupanmu. Nikmati penyertaannya, bertumbuhlah dan berubahlah di situ. Perkara besar terjadi di situ. Bahkan sudah terbukti, mujizat terjadi di tengah badai. Dan di ujung daripada itu semuanya, yang membawa keuntungan itu, yang menikmati keuntungannya, diri kita sendiri. Kita makin kenal dia. Makanya dia gak mau cepat-cepat. Makanya dia ajak jalan kaki. Dia gak mau naik pesawat. Itu loh maksudnya. Satu hari saya ada di sebuah lift sama anak saya. Dan ini sudah terjadi berkali-kali lah ya. Waktu anak saya Raina ini masih kecil, kita punya waktu dating time setiap minggu lah. Jadi kami terjebak di lift yang penuh dengan orang itu sering. Di mall, di mana lah. Dan berkali-kali dia tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up, please lift me up. Angkat dong, gendong dong. Saya selalu bilang gini, tunggu ya nak, tunggu sebentar. Liftnya masih rame, ribet ngangkatnya gitu loh. Sampai satu hari saya baru sadar bahwa sependek itu tuh gak enak pemandangannya. Bayangin di paling belakang pendeknya segini, pemandangannya kan gak enak. Yang sudah senyum-senyum mendapatkan pewahyuan, yang masih bingung bilang maksudnya apa ya? Gak enak memang, saya baru nyadar, iya sumpek banget ya di situ ya, di bawah. Kan saya tingginya segini, kan dia enggak, dia kan di bawah. Di saat seperti itu saya gendong dia. Saya bahkan minta permisi sama mas, sorry ya mas. Kan sempit banget liftnya, saya angkat dia. Waktu saya angkat dia di pelukan saya gak pernah lupa mukanya dia begini. Lega. Waktu mukanya lega, pertanyaan saya, liftnya masih rame gak? Masih. Seringkali makin penuh orang kok. Tapi dia lega, kenapa? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau ngelewati badai, bilang Tuhan gendong aku Tuhan. Ajari aku melihat dari perspektifmu. Makanya dia bilang apa? Aku bawa engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Badainya masih ada, tapi di bawah. Dibawa ke seberang sama Tuhan. Tiba-tiba ada sukacita, ada damai sejahtera. Badainya masih ada, oh masih ada. Liftnya masih rame, oh masih rame. Tapi pandangannya setinggi pandangan Tuhan.
Biarkan badai berlalu seturut sama kehendak Tuhan. Nikmati penyertaannya. Disitulah kita bertumbuh. Di situ kita jadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan apa? Itu semuanya aku biarkan terjadi untuk memurnikan imanmu. Malaikat 3 ayat yang ketiga mengatakan begini. Malaikat 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita, semua manusia sebenarnya sudah diciptakan segambar dan serupa. Cuma identitas itu seringkali terselubung dengan sampah kehidupan, dengan pemikiran yang salah, paradigma yang salah. Udah ada gambar dan rupa Tuhan di dalam sini. Nah itu mau dimurnikan, dipoles gitu loh. Biar keluar akhirnya. Itu sebabnya ketika ada seorang ibu yang baca ayat ini, dia tanya kepada tukang perak. Mas, waktu lagi memurnikan perak, peraknya ditaruh di mana? Masnya bilang di api. Roh Kudus bicara sama dia. Ketika engkau sedang diproses, rasanya seperti di api kan? Dibakar-bakar. Iya Tuhan. Pertanyaan kedua, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Mas di mana posisinya? Loh saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika engkau sedang ada di dalam sebuah proses, aku tidak pernah sedetik pun tinggalinmu. Aku pegang kau dengan tanganku yang erat. Yang terakhir, Mas taunya kapan perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang Bu, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa melihat diri saya, selesai prosesnya. Tuhan bicara apa? Ketika aku memandang dirimu, seolah-olah sepertinya aku bercermin. Aku melihat diriku di dalam dirimu. Aku melihat karakterku ada di dalammu. Selesai prosesnya. Selesai proses pemurnian. Gambar diri kita dipulihkan sama Tuhan. Karena itu identitas yang sangat luar biasa. Itu maksudnya. Jadi banyak keuntungan di dalam proses pemurnian. Banyak keuntungan untuk kita. Akhirnya apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu kalau orang salah baca, oh bahaya. Bahaya. Kan ditulis di Roma 5, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Orang yang gak ngerti proses akan bilang gini, apaan yang saya harapkan gak terjadi kok, saya kecewa sama Tuhan gitu. Orang yang mengerti, dia akan ngomong begini, betul saya minta A dijawabnya B. Tapi saya tahu dia yang berdaulat, dia maha tahu, dia lebih tahu diriku daripada aku kenal diriku sendiri. Dia tahu apa yang terbaik buat aku. Jadi jawaban doa Tuhan pasti membawa kebaikan bagi aku. Itu sebabnya pengharapanku di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu Tuhan. Orang dewasa akan ngomong begitu. Orang gak dewasa akan ngutip ayatnya, wah marah-marah. Apa-apaan nih, gak terjadi sesuatu sama harapanku kok. Sekali lagi, Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Atau baru keinginan. Kebutuhannya beres dulu. Kadang-kadang keinginan yang gak dijawab, atau ketika keinginan dijawab, kebutuhannya diberesin dulu. Karena seringkali keinginan kita tidak seturut sama apa yang dia rancangkan dalam hidup kita. Gitu. Ya. Nah setelah ini kita mengerti dengan benar, semua penyertaan Tuhan, semua komitmen kita di dalam Tuhan, pasti membuahkan hasilnya. Yang disebut tanda. Ada tandanya. Orang yang komitmen, misalnya main tenis ya. Bapak Ibu bisa lihat tangannya besar sebelah. Kelihatan dia komitmen. Semua orang yang komit sama sebuah perjalanan hidupnya, itu ada tandanya. Orang yang misalnya menggeluti sebuah bidang, ketika dia ngomong, dia akan kuasai bidang itu. Saya suka aviasi. Bapak Ibu kalau ngomong aviasi sama saya, oh saya bisa panjang ngomongnya. Akan keluar buktinya, karena saya suka. Bapak Ibu ngomongin NBA, basketball sama saya, wah kita bisa ngobrol berjam-jam. Saya suka banget. Saya bisa nonton itu dan liatin, ngikutin tiap hari bla 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 segala macam. Ngerti. Orang yang main tenis coba. Karena dia kelihatan komitmennya kelihatan dari tandanya selalu. Lihat ya tangannya. Pasti lengannya tuh besar sebelah. Pasti. Kalau tangannya gak besar sebelah, gak komitmen dia main tenisnya. Pasti ada tandanya. Nah kehidupan kita di dalam penyertaan kita sama Tuhan pasti ada tandanya. Namanya kesaksian hidup. Ketika kita ada di dalam situ, kita gak keluar dari prosesnya, kita gak ambil jalur yang lain, pasti ada kesaksian. Dan itu pasti akan memberkati banyak orang. Ya. Nah, coba lihat ayat ini, saya kasih 2 ayat lagi ya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-16, coba lihat. Yesaya 49 ayat 16.
Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di telapak tangannya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita dilukiskan di sini. Makanya kalau saya lihat gambar Yesus membuka tangannya di kayu salib, saya ingat ayat ini. Wow, itu paku yang ditancapkan di sini. Itu karena dosa kita. Dia lakukan itu. Karena gambar kita ada di sini. Begitu sayangnya dia sama kita. Bagi saya itu adalah lambang penyertaan dia dengan tangannya yang perkasa. Makanya di Yeremia 15 ayat 21, firman Tuhan katakan begini. Yeremia 15 ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Ketika kita masih bayi, seorang bayi akan diberikan jari orang tuanya. Dan bayi itu akan pegang jari orang tuanya. Ketika beranjak mulai besar sedikit, balita, dia akan pegang mainan. Remaja pegang HP. Pemuda pegang tangan pacar. Mahasiswa dia akan pegang ijazah. Eksekutif muda dia akan pegang tangga karir. Itu hidup. Masuk ke dalam sebuah rumah tangga, dia akan pegang tangan pasangannya. Dia pensiun, dia akan pegang mungkin stick golf. Atau alat-alat berkebun. Sampai kepada tua, biasanya orang itu akan pegang tongkat. Tuhan mengatakan begini, apapun yang kamu pegang di dalam dunia, itu semuanya sementara. Tidak akan bisa ada yang menolongmu. Dia kasih tahu apa? Genggam tanganku. Karena ketika kau genggam tanganku yang perkasa, penyertaanku tidak pernah gagal atas hidupmu. Penyertaanku sempurna buat hidupmu. Saya percaya kalau hari ini kita mengerti firman ini dengan benar, apapun yang kita sedang lewati hari ini, biarkan badai itu selesai. Karena di ujung daripada itu semuanya kita akan katakan begini, Tuhan terima kasih ya, aku mengenal Engkau dengan lebih benar lagi. Dan hidupku dimerdekakan Tuhan. Aku makin serupa seperti Engkau, aku diingatkan sama kasih mula-mula, dan aku percaya Tuhan ketika hidupku makin diubahkan sama Tuhan. Aku tahu dan aku sadar bahwa tangan yang perkasa itu tidak pernah meninggalkan aku. Semua yang aku genggam dalam hidupku serba sementara. Tapi tangan itu akan menggenggam tanganku seumur hidupku. Tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan termeterai dalam hidup kami. Biarkan hari ini kami sadar bahwa perjalanan hidup kami, perjalanan proses hidup kami itu sebenarnya indah. Kami gak mau seperti murid-murid itu Tuhan memberhentikan badai di tengah-tengah. Tapi kami akan membiarkan Engkau yang melakukannya. Dan di tengah-tengah itu semuanya kami mau mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tangan-Mu yang perkasa memegang tangan kami. Dan bahkan selama badai itu berlangsung, mujizat terjadi, perkara besar terjadi. Dan di akhir daripada itu semuanya membawa keberuntungan bagi kami. Kami makin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.